Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog keseharianku. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa men-share kegiatanku lagi, kegiatan ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Dan untuk hari ini aku mau mengajak kalian untuk mengikuti aku mengisi sinking funds. Alhamdulillah setelah beberapa bulan vakum ya, sempat istirahat nggak ngisi sinking funds dulu. Jadi alhamdulillah untuk bulan ini aku bisa kembali mengisi sinking fundsku. Jadi di sini hari ini aku mau mengisi sinking fund sekaligus untuk saving ya teman-teman. Seperti biasa untuk dana lebaran, kurban dan lainnya di sini mau aku satukan di dalam satu video. Dan ini untuk uangnya sudah aku pisahkan. Ini untuk budgetnya ini agak lebih ya, ada lebihan sedikit. Jadi nanti mau aku alokasikan ke dana apa ini juga ini belum tahu, jadi sambil ngisi sambil mikir ya nanti untuk sisanya ini mau dialokasikan kemana. Untuk sinking fund sendiri di sini aku budgetkan 200.000 ya teman-teman, cuman ada beberapa perubahan seperti dana pendidikan yang biasanya aku ikutkan di budget 200.000, cuman sekarang mulai bulan ini bulan depan ya maksudnya bulan kemarin untuk dana pendidikan itu sudah aku sendirikan. Jadi untuk dana pendidikan nanti ada budgetnya sendiri. Dan oke, ini aku mulai dulu untuk dana lebaran. Jadi untuk dana lebaran ini aku belum ganti ya untuk trackernya atau kertasnya. Ini aku masih pakai kertas yang tahun lalu, cuman di sini untuk tahunnya aku ganti dari 2005 aku ganti 2026. Dan ini untuk warnanya aku ganti warna ungu ya teman-teman, aku timpali warna ungu. Jadi untuk warna hijaunya itu agak ketutup kayak gitu. Soalnya belum sempat bikin dan karena masih bisa dipakai juga ya, untuk angkanya masih bisa aku akalin, jadi aku akalin aja. Jadi nggak bikin kertas baru. Dan lanjut lagi untuk dana kurban seperti biasa untuk budgetnya di sini aku budgetkan 200.000 dan alhamdulillah untuk bulan ini aku bisa mengisi satu tracker lagi ya teman-teman untuk dana kurban. Jadi ini untuk dana kurbannya sudah terkumpul 2.400.000. Tapi setelah aku bikin video ini aku ngisi lagi ya teman-teman untuk dana kurbannya, tapi memang nggak ke video gitu ya. Jadi sudah terkumpul sekarang itu untuk dana kurbanku itu sebanyak 3 juta. Jadi alhamdulillah insya Allah untuk tahun ini bismillah ya, semoga aja aku bisa melaksanakan kurban, entah itu nanti ikut satu bagian sapi atau nanti kambing gitu ya. Kalau misalnya kambing dananya memang segitu 3 juta belum mencukupin, cuma nanti kalau misalnya Pak suami ada rezeki ya kita beli kambing gitu ya. Ya semoga aja untuk tahun ini bismillah insya Allah bisa kurban ya teman-teman ya. Alhamdulillah masya Allah ya, semoga aja cita-cita aku sama Pak suami untuk setiap tahun itu bisa berkurban minimal satu kambing ya, itu terlaksana gitu. Amin. Semoga teman-teman juga yang mempunyai niat sama seperti aku bisa terlaksana juga ya di tahun ini ataupun di tahun depan dan depannya lagi. Amin ya Allah. Dan ini lanjut di dana Ramadan. Untuk dana Ramadan ini masih ada sisa Ramadan kemarin ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah di situ masih ada sisa 100 berapa gitu, masih ada recehannya juga. Itu aku masukkan lagi ke dana Ramadan lagi ya, karena memang kemarin itu masih tersimpan rapi di dalam toples. Soalnya untuk dana Ramadan ini aku simpan di atas toples dan aku taruh di atas kulkas seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti mau beli takjil, beli es dan sebagainya tuh ngambil uang di situ gitu. Dan alhamdulillah masya Allah untuk 750 itu kemarin masih sisa teman-teman ya, alhamdulillah. Dan ini lanjut lagi untuk dana kesehatan, aku budgetkan di sini untuk bulan ini dapat budget 25.000. Tadi berapa ya totalnya? Kayaknya 61 ya. Ketinggalan videonya. Kemudian ini lanjut ada dana pendidikan. Nah, ini untuk dana pendidikan mulai bulan kemarin itu sudah aku budgetkan sendiri ya teman-teman, mempunyai budget sendiri. Cuman aku itu lupa untuk menulis di bukunya gitu ya. Jadi ini untuk
dana pendidikan alhamdulillah kemarin itu aku ambilkan dari THR-nya anak-anak itu, jadi ada income masuk itu sebanyak 1 juta. Kemudian aku ambil lagi untuk biaya pendaftaran sekolahnya Mas Yazid itu sebanyak 2.600.000 ya teman-teman. Jadi di sini untuk dana pendidikan ini nggak khusus aku tabung untuk jangka panjang, tapi di sini dana pendidikan aku gunakan ketika anak-anak mempunyai apa ya? Ya contohnya mempunyai kebutuhan untuk keperluan sekolah seperti itu teman-teman. Jadi misalnya kalau misalnya ada keperluan seperti ini ya untuk pembelian seragam atau apa sebagainya dan sebagainya seperti itu, jadi aku bisa ambilkan dari dana pendidikan ini. Kecuali nantinya memang untuk kebutuhan yang lain, kalau misalnya seperti ini kan setelah ajaran baru insya Allah kan ya sudah aman ya, tinggal bulanannya aja. Nah itu nanti kalau misalnya masih ada sisa baru mau aku tabungkan ke rekeningnya anak-anak seperti itu. Tapi kalau untuk seperti ini kan memang lagi butuh ya teman-teman ya. Lagi masanya tahun ajaran baru, jadi mempunyai maksudnya banyak mengeluarkan biaya juga. Jadi di sini aku ambilkan di dana pendidikan ini. Ya alhamdulillah kemarin THR-nya anak-anak itu sangat membantu juga. Jadi 1 juta aku simpan di dana pendidikan. Terus kemudian kemarin juga ada dapat sangu lagi dari budenya, ketika kesini aku masukkan ke dana pendidikannya anak-anak. Intinya sekarang kalau misalnya ada orang yang ngasih uang ke anak-anak itu langsung aku masukkan di dana pendidikan gitu ya teman-teman ya, nggak masuk ke kantongku. Masya Allah, Insya Allah ada mulai merubah gitu ya. Kalau dulu biasanya kalau misalnya ada yang ngasih sangu yang megang pasti emaknya gitu ya. Jadi walaupun habis untuk keperluan anak-anak juga, tapi ya habis buat jajan aja gitu. Nah kalau untuk sekarang alhamdulillah bisa sedikit menyisihkan untuk tabungan pendidikannya anak-anak. Oke lanjut lagi ke video. Tadi ada dana untuk liburan, aku untuk bulan ini dapat budget 20.000. Kemudian dana ulang tahun di sini juga bulan ini dapat budget 20.000. Jadi untuk dana-dana seperti ini juga sebenarnya belum terlalu terpakai gitu ya teman-teman ya, karena soalnya kalau misalnya ada yang ulang tahun itu pakai dana apa ya, biasanya dari Pak suami dan segala macam. Tapi ya nggak apa-apa, ini tetap aku isi setiap bulannya, aku usahakan tetap diisi jadi bisa buat tambah-tambahan gitu ya teman-teman ya. Dan oke lanjut ke kategori selanjutnya atau di pos selanjutnya ada dana darurat. Di sini untuk dana darurat untuk bulan ini mendapatkan budget 10.000, dan untuk dana darurat sendiri ini masih utuh ya teman-teman ya, masih belum pernah terpakai sama sekali ya. Alhamdulillah, semoga aja nanti ketika terpakainya itu benar-benar dalam keadaan darurat gitu ya. Sesuai dengan judulnya. Tapi ya semoga aja nggak ada keadaan darurat yang memang benar-benar darurat gitu ya. Semoga semuanya kita itu diberikan kelancaran dalam menjalani hidup gitu. Amin ya Allah. Dan untuk total dana darurat di sini ada sekitar 165 ya. Jadi masih lumayan, nggak terasa gitu walaupun setiap bulannya tuh hanya 10.000, 5.000, 20.000, tapi alhamdulillah sekarang sudah terkumpul sekitar 150 lebih. Lanjut lagi di pos selanjutnya ada sandang papan atau beauty. Jadi untuk kategori beauty ini bisa digunakan untuk pembelian ya, mungkin kalau misalnya mau beli daster atau beli keperluan skincare, kalau misalnya budget yang sudah dibudgetkan itu kurang, bisa memakai pos ini ya teman-teman ya. Dan untuk bulan ini pos beauty mendapatkan budget 10.000. Lanjut lagi di logam mulia atau emas. Nah untuk emas sendiri ini sebenarnya aku budgetkan 100.000, cuman ini karena ada uangnya itu lebih 200.000 ya teman-teman. Jadi mau aku masukkan semuanya itu di pos logam mulia atau emas ya. Jadi untuk bulan ini kategori emas, tabungan emas mendapatkan budget 300.000. Alhamdulillah. Ada yang tahu gak teman-teman harga emas sekarang berapa? Emas tua ya. Karena memang di sini tujuanku untuk beli emas tua gitu ya, yang kadar karatnya itu lebih banyak gitu, dan
Ya katanya sih kalau dengar-dengar sudah sekitar 1.500.000-an ya, mungkin ada di atas itu. Dan untuk dana tabunganku sendiri untuk emas ini sudah sekitar 1.200.000 atau 1.100.000 tadi ya. Ya intinya sudah di atas 1 juta, tapi memang belum mau aku belikan gitu ya. Ya nanti nunggu kalau misalnya sudah cukup 1 gram lah ya. Nanti mau dibelikan apa kita lihat aja nanti. Oke, lanjut ke binder selanjutnya. Ini ada kebutuhan anak-anak. Sebenarnya untuk kebutuhan anak-anak di sini masih menggunakan uang THR yang kemarin ya teman-teman, karena uang THR-nya kan aku alokasikan ke beberapa pos. Salah satunya ke dana pendidikan, untuk sangu anak-anak, untuk ngajak jalan anak-anak, beli jajan dan sebagainya ya. Jadi untuk kategori atau pos di kebutuhan anak ini juga aku ambilkan dari sinking funds. Jadi untuk THR-nya anak-anak itu nggak aku masukkan di sini ya. Dan untuk bulan ini kebutuhan anak-anak itu mendapatkan budget 20.000. Lanjut lagi ke eating out atau makan di luar. Nah ini sebenarnya sih antara perlu nggak perlu sih ya. Cuman ini dananya juga kepake ya, kalau misalnya pengen beli apa gitu ya, ini aku pakai. Ya walaupun sudah sering aku bilang kalau misalnya untuk eating out atau makan di luar itu seringnya tuh ya yang ngajak itu Pak suami, dan yang pastinya tuh yang bayarin itu Pak suami gitu. Makanya untuk dana ini ya aku bilang perlu nggak perlu, tapi ya nggak apa-apa, tetap aku isi ya teman-teman. Siapa tahu lagi pengen beli bakso kan bisa ya diambil. Oke, lanjut lagi di dana sosial. Nah untuk dana sosial ini juga masih utuh ya, belum ada kepake sama sekali. Dan di sini untuk dana sosial untuk bulan ini mendapatkan budget 20.000. Ya sebenarnya kalau untuk dana sosial ini contohnya aja kayak kemarin itu ada keluarga yang meninggal, sebenarnya ya bisa dipakai ya teman-teman ya. Cuman kemarin itu memang karena ada income tambahan, jadi masih bisa aku talangin dari dana itu gitu. Ya karena memang belum mencukupi juga ya, kalau untuk dana sosial ini kan jumlahnya masih sekitar 60-an. Jadi untuk keperluanku kemarin itu masih kurang gitu. Jadi aku ambilkan di income yang masuk atau dana tambahan. Lanjut lagi di pajak atau di servis motor. Nah untuk pajak ini nanti bulan 7 ya teman-teman ya. Dan untuk bulan ini dapat budget 20.000, tapi nanti mungkin bulan depan atau misalnya ada income tambahan yang masuk nanti mau aku tambahin lagi gitu ya, soalnya kejar target nanti bulan 7 ini bayar pajak itu sekaligus ganti plat nomor motorku gitu. Jadi biasanya itu agak lebih mahal gitu ya, seingatku sih seperti itu ya. Makanya nanti kalau misalnya ada income tambahan nanti bisa aku isi lagi gitu. Dan ini sudah selesai ya teman-teman. Untuk pos orang tua kemarin memang sudah terpakai dan masih kosong, belum aku isi. Dan ini uangnya itu ternyata masih sisa 5.000, dan ternyata ada yang salah di pos kesehatan. Di pos kesehatan itu sebenarnya aku budgetkan 25.000 ya. Di buku kuningku itu aku tulis 25.000, tapi di sini aku tulis 20.000. Jadi di sini aku masukkan lagi di pos kesehatan. Ya alhamdulillah, walaupun sedikit-sedikit kayak gini bisa untuk pembelian obat untuk anak-anak ya teman-teman ya. Walaupun berharapnya itu selalu sehat, tapi sekali lagi semuanya itu perlu jaga-jaga dan perlu waspada gitu ya. Dan alhamdulillah semuanya ini sudah selesai untuk pengisian saving dan juga sinking funds. Jadi videoku sampai di sini dulu. Terima kasih untuk kalian yang sudah selalu menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.